Karena ada pernah beberapa kasus kan dari shockbreaker nih, shockbreaker udah lemah gitu kan, dipaksa terus jalan kena lubang, terus biasanya dia support atasnya itu udah kena nih. Biasanya kalau kasusnya itu kemarin di unit apa tuh lupa tuh saya. Jadi ketika kita dongkrak nih, dia udah shockbreaker itu udah langsung jatuh gitu kan. Ya, oke Om. Balik lagi di channel Fit Car Service, sahabat mobil Anda kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit topik tentang kaki-kaki mobil. Salah satu komponen yang cukup penting di dalam mobil, ya, cukup krusial juga. Nah, di video kali ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh mekanik Fit Car yaitu Mas Faris. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit sharing-sharing tentang kaki-kaki mobil. Itu sebenarnya kan kaki-kaki mobil itu banyak yang suara berdecit lah, terus setir goyang lah, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya alasannya itu gara-gara apa sih? Apa aja? Dan mungkin om-om semua, mbak-mbak semua, kalian-kalian semua pengen tahu juga kan komponen-komponen apa aja yang bisa menyebabkan ya bunyi-bunyi kaki-kaki itu. Oke? Udah gak sabar? Ayo, kita lanjut tonton video ini. Nah, ini kebetulan kita sudah ada di unitnya. Ini salah satu mobil yang udah dibongkar dan kelihatan komponen-komponen. Kayaknya hampir semua komponen kaki-kaki kelihatannya, Mas. Siap. Nah, ini mungkin bisa dijelasin kemungkinan-kemungkinan yang bikin mobil itu krak-krak, bunyi gluduk-gluduk dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gara-gara apa? Dan cara ngeceknya itu, cara mudah ceknya itu bagaimana sih, Mas? Gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ya tentunya di YouTube Fit Car Service. Kali ini pembahasan kita ada di understeel ya, atau kayak kaki ya. Oke, di sini udah ada unitnya itu kan. Mungkin kita langsung aja nih, kita tunjukin nih beberapa komponensi kayak kaki om. Nah, ini mungkin kita acak ya, maksudnya random aja nih apa sih kayak kaki itu kan. Nah, ini di sini ada beberapa komponen kayak kaki. Di sini itu maksudnya understeel ya, komponen kayak kaki. Ada beberapa. Nanti kita sebut satu-satu. Terus biasanya tuh ada bunyi-bunyi atau kerusakan yang bisa ditengarai dari mana sih komponen yang rusak gitu kan. Nah, ini salah satunya ada shockbreaker ya om. Ini maksudnya dia suspensi gitu kan, suspensinya, dan biasanya dia buat fungsi shockbreaker itu sendiri, dia buat meredam getaran kan. Jadi ketika kita melewati jalan yang kurang rata atau berlubang, itu biasanya yang meredam biar tidak ada getaran yang berlebih ke kabin itu dari shockbreaker gitu kan, shockbreaker sendiri gitu kan. Nah, biasanya cara ngecek shockbreaker itu masih beres sama enggak itu gimana, Mas? Macam-macam sih om. Biasanya kalau dari segi apa ya, kenyamanan itu jelas beda itu kan, dari segi kenyamanan saat dipakai gitu ya. Saat dipakai, dan misal ada indikasi nih kita melewati jalan lubang, dari segi getaran dia, misal daya baliknya dia pas kita kena lubang nih, kerasa jeda kabinnya, biasanya dari shockbreaker dia udah mulai kena gitu kan. Terus kalau misal dari secara visual nih gitu kan, dari misal bisa nih dilihat dari misal dari sini ada ban nih ya, cuman dia tetap ada celah segini gitu kan. Nah, kita bisa lihat nih dari visual si shockbreaker itu sendiri. Biasanya kalau memang shockbreaker udah lemah nih, dia ada indikasi kebocoran gitu kan. Berarti kelihatan ya kebocorannya itu ya. Lembab gitu kan, ada kayak bekas oli atau air kan. Biasanya oli, lebih ke oli sih biasanya kan. Biasanya nah itu indikasi si shockbreaker udah bermasalah gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya itu selain shockbreaker itu apa, Mas? Selain shockbreaker ini ada di sini terot ya om. Nah, terot kan, ini terot biasanya dia sepaket sama rak N atau rak steel kan. Biasanya indikasi dia bermasalah itu biasanya dari bunyi gitu kan. Misalnya ketika kita kena lubang, aja lubang itu dari bunyi dia cukup kurang nyaman, misalnya bunyi-bunyi antara kayak besi ketemu besi gitu kan. Ketika kita ada lubang itu biasanya dari terok atau rak N gitu kan. Lah, efek fatalnya biasanya kalau misalnya om udah ada indikasi bunyi-bunyi, terus om biarin aja secara lama dan dalam jangka waktu yang lama, biasanya efeknya ke si ban. Nah, jadi bannya nggak balance. Biasanya karena dia udah oplak nih, biasanya dia jadi nggak center. Alhasil biasanya tuh dari segi kembangnya gitu kan, kemakan sebelah. Makanya tuh kalau ada indikasi bunyi-bunyi kayak kaki, sebaiknya dicek nih kan, biar ketahuan sih apa sih yang bermasalah, biar tidak merembet ke yang lainnya. Nah, mungkin untuk rack and dan tirot sendiri itu cara ceknya bisa nggak sih secara visual atau dipegang itu?
Sebenarnya sih kalau secara visual mungkin kurang ya. Ya mungkin ada beberapa yang bisa nih, kayak misalnya dia tetap dia ada di sini ada pelumas ya gitu kan. Iya. Biasanya kalau emang dia udah lemah juga biasanya pelumasnya keluar nih gitu kan. Itu secara visual gitu kan. Kalau secara fisik nih bisa nih kita dongkrak atau bisa kita belokin full gitu kan. Kita belokin full, kita bisa pegang di sini. Bisa kalau dia udah lemah, kita goyang kayak gini dia otomatis lemah gitu. Misalnya enteng gitu kan. Enteng, nggak berat ya. Iya, cuma kalau lebih spesifik lagi biasanya didongkrak gitu kan. Didongkrak terus kita goyang banyak, biasanya kalau emang dia udah kena biasanya banyak tuh goyang gitu kan. Nah, ini kebetulan kan karet ya. Biasanya kalau udah kena mungkin karetnya jebol lah. Ya. Mungkin jebol nggak sih? Bisa jebol? Nah, jebol kan karena dia udah sering hantam, ibaratnya udah lemah nih, jadi bebannya udah nggak kuat, makanya dia yang ngajak karet. Oh, nah tadi kan ada poin tuh besi ketemu besi. Nah, mungkin gara-gara besi ketemu besi, gara-gara karetnya udah bermasalah. Salah, Gitu ya. aku masanya kurang gitu kan. Oh, oke. Selain itu, ada lagi nggak sih mas yang bisa kemungkinan bikin bunyi gluk-gluk gitu di kaki-kaki mobil? Ada itu dari sini namanya arem ya, atau sayap lah gitu kan, biasanya arem kan. Dia di arem itu sendiri biasanya dia ada busing gitu kan, ada busing karet. ya, ada busing karet, ada ball joint gitu kan. Ball joint dia fungsinya sama terot gitu kan, maksudnya dalam artian dari segi fungsi sama, dia buat poros gitu kan. Kalau ball joint dia buat poros nih, jadi kita belokin setir, yang berfungsi sebagai porosnya itu si ball joint itu gitu kan. Jadi semisal si ball joint itu oblak, berarti biasanya kalau pas kita belok pun ada bunyi-bunyi gitu kan. Terus dari segi bisa kena jalan berlubang dia bunyi gitu, karena dia kan biasanya udah oblak nih, jadi ya kayak musik tak 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 gitu kan. Berarti sebenarnya dicek pakai setir pun Ya, kerasa ya, kerasa kalau biasanya. emang udah bermasalah dicek itu. pakai setir kerasa ya. Biasanya gitu. Oke. Ya itu tadi kan arem gitu kan, si arem itu kan dia ada busing, dia karet. Biasanya kalau udah ya kemakan usia lah, misalnya karetnya kan, yang namanya karet biasanya dia udah mulai keras lama-lama kan dia pecah nih, karena dia udah nggak fleksibel tuh kan, akhirnya dia pecah. Otomatis kalau udah pecah jadi nggak ada pegangan, kita di bawah jalan kena jalan yang tidak halus atau berlubang, biasanya dia goyang, makanya bunyi gitu. Oke. Nah itu ada lagi mas? Paling ada bearing. Bearing. Kan dia masuk dalam kaki juga gitu kan. Cukup banyak berarti. Banyak ya kan. Bearing nih. Kalau bearing biasanya terletak di sini apa ya? Ya, di roda Tengah-tengah, itu kan. di roda ya. Kan, Nah, mungkin kalau bearing agak susah nih. Kalau bearing sebenarnya lebih ini ya, maksudnya kalau dari ini biang lebih gampang itu dibunyi. Biasanya kalau bearing udah kena dia ada bunyi gemuruh, dengung biasanya gitu kan. Jadi biasanya kalau bearing udah oplak nih kan, daripada Om bisa mendengar aja dari segi bunyinya. Misalnya kalau pas kita jalan kecepatan biasanya 60 40 lah kan, biasanya dari segi Ada bunyi, suara aneh lah gitu ya. Bukan gluk-gluk tapi lebih ke dengung gitu ya. Itu dari bearing kebanyakan. Oke. Nah dari bearing nih, biasanya dari bearing kan dia ada porosnya. Nah dia ngikut ini, kalau untuk kasus buat unit ini kan dia kebetulan tarikan depan ya, FPV kan. Nah dia ada namanya CV joint. CV joint. Nah itu atau as roda ya kan, drive shaft gitu kan. Nah, itu kan itu masuk dalam kaki juga gitu kan. Biasanya itu juga sering kena kalau emang misal nih salah satu misal ada indikasi bunyi cuma dibiarin, lama-lama kan efeknya yang lainnya lah, biasanya CV joint juga udah kena nih. Nah indikasinya itu sama, dia bunyi-bunyi, cuma biasanya itu lebih bunyi ketika dia belok. Nah, biasanya kalau belok patah nih kan, belok patah full biasanya ada bunyinya. Biasanya kalau bunyi itu biasanya kebanyakan dari CV joint. Itu kalau mobilnya dalam posisi berhenti nih, dibelokin biasanya bunyi Biasanya apa juga. enggak? Tetap bunyi. Bunyi juga, biasanya. Nah, berarti kondisi kaki-kaki walaupun tidak jalan bisa lah dicek. Bisa dicek. Oh, oke. Nah, itu lumayan banyak juga berarti ya. Kan. Nah, tapi secara visual hampir semuanya itu bisa lah dicek dengan suara, dengan visual. Kayak misal shockbreaker tadi itu kayak ada rembesan-rembesan. Nah, kalau rembesan-rembesan tuh udah kayaknya ya udah bisa dibilang bocor, udah gitu aja ya. Bocor dan wajib ganti gitu. Selanjutnya kalau dari rack anti rod bisa dicek pakai tangan, katanya kalau lemah ya berarti udah lemah gitu. Terus dari bearing suara dengung, nah gitu lumayan banyak juga ya berarti ya. Makanya itu ya buat meminimalisirnya gitu kan, ketika udah ada suara aneh-aneh nih gitu kan, sebaiknya dicek secepatnya. Misalnya itu buat mengantisipasi nih biar ada kerusakan nih, banyak kerusakan di satu titik kita bisa perbaiki, jadi tidak ada imbas ke lain. Yang lain. Apalagi kaki-kaki sendiri itu adalah salah satu komponen
vital yang Ya, ada di mobil. Karena ada pernah beberapa kasus kan dari shockbreaker nih, shockbreaker udah lemah gitu kan, Ya. dipaksa terus jalan kena lubang terus biasanya dia support atasnya itu udah kena nih. Biasanya kalau kasusnya itu kemarin di unit apa dulu tadi saya. Jadi ketika kita dongkrak nih, dia udah shockbreaker itu udah langsung jatuh gitu kan. Karena kan ada beberapa shockbreaker itu ya dudukannya itu ada yang nyatu, ada yang misah gitu kan. Nah, ya pas misah itu kan yang misah itu pas udah parah, dia bisa lepas gitu kan. Akhirnya kalau nggak Dan kalau dibiarin malah dia cukup bahaya juga ya, bisa lepas ya. Oke, udah overall itu aja. secara garis besar kayak itu ibaratnya apa ya udah termasuk cukup apa ya cukup banyak nih yang kita hari ini kita bahas gitu kan. Emang sebenarnya banyak nih, ada ya link stabil, karet stabil itu masih banyak kan, cuma mungkin pembahasannya panjang yang banget nanti kan. umum gitu yang Ya. bisa dicek secara umum ketika Om semua merasakan mobilnya kok ada bunyi dengung. Nah, itu mungkin bisa apa tuh namanya? Ya sih yang tadi kita bahas kan, ada ya, mungkin beberapa yang analisa sedikit-sedikit kayaknya ini deh. Nah, nanti ketika datang ke bengkel itu bisa bilang wah kayaknya ini, atau bahkan bisa benerin sendiri gitu. Latihan jadi bengkel gitu ya. Nah, itu beberapa komponen kaki-kaki yang alhamdulillah setelah kita nonton kayaknya sedikit lebih tahu gimana cara ngecek suspensi, terus tirot, rack end dan lain sebagainya. Mungkin Om bisa ngecek sendiri di rumah. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di bawah kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat ya. Ya kan? kritik dan ya, sarannya apabila ada konten yang perlu kita Nah, kebetulan kan kita tinggalkan di komentar. salah satu YouTuber baru ya, mungkin ada saran-saran bisa tulis juga di kolom komentar di bawah biar jadi penyemangat kita untuk konten di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.